Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang berkenakan Bagas Setiojati, Faris Rendani, Muhammad Asmi, dan Rio Jelang akan mempresentasikan pengembangan rencana bisnis di bidang TIK. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi TIK dalam 2 dekade terakhir telah mengubah banyak aspek kehidupan manusia, dari komunikasi hingga bekerja dan berbelanja, menjadi lebih efisien dan produktif. Inovasi di bidang TIK tidak hanya membuka peluang baru bagi individu dan perusahaan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor. Di Indonesia, peran TIK semakin penting dengan peningkatan penggunaan internet yang mencapai lebih dari 166 juta pada tahun 2022, mencerminkan potensi pasar besar bagi bisnis TIK. Meskipun demikian, pelaku usaha di sektor ini masih menghadapi tantangan seperti persaingan yang ketat, perubahan teknologi yang cepat, dan kebutuhan akan sumber daya manusia yang kompeten. Oleh karena itu, pengembangan rencana bisnis yang komprehensif dan adaptif menjadi kunci kesuksesan startup dan perusahaan TIK di Indonesia. Rencana bisnis yang baik harus mencakup visi dan misi perusahaan, analisis pasar, strategi pemasaran, model bisnis, dan proyeksi keuangan yang jelas, berfungsi sebagai panduan operasional dan alat untuk menarik investasi serta membangun kepercayaan dengan pemangku kepentingan. Yang kedua, ada apa saja tantangan dan solusi dalam mengelola SDM di perusahaan TIK yang beroperasi di era digital, terutama terkait adaptasi terhadap perubahan teknologi dan tuntutan pasar yang dinamis. Yang ketiga, bagaimana cara mengukur efektivitas manajemen SDM dalam mencapai tujuan perusahaan TIK, seperti peningkatan produktivitas, efisiensi, dan kepuasan karyawan dalam konteks budaya dan nilai-nilai unit perusahaan. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Makalah pengembangan rencana bisnis di bidang TIK bertujuan untuk mengkaji langkah-langkah penting dalam merancang dan mengimplementasikan rencana bisnis yang efektif. Makalah ini akan membahas teori dan praktik terbaik dalam pengembangan rencana bisnis, serta memberikan studi kasus untuk memberikan gambaran nyata mengenai tantangan dan solusi yang dihadapi oleh perusahaan TIK di Indonesia. Dengan adanya panduan ini, diharapkan para pelaku usaha di bidang TIK dapat meningkatkan peluang, keberhasilan, dan berkontribusi lebih signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Selanjutnya ada aspek SDM dan organisasi. Sumber daya manusia atau SDM dan organisasi mempengaruhi kesuksesan perusahaan. Aspek Indon Aspek SDM mencakup strategi pengembangan karyawan, manajemen berbakat, dan budaya kerja yang mendukung inovasi. Perusahaan TIK di Indonesia perlu memperhatikan konteks lokal dalam pengembangan SDM, seperti mendukung keterampilan teknis sesuai pasar lokal dan program pelatihan pemerintahan. Manajemen organisasi yang efektif termasuk pengembangan struktur yang responsif dan budaya yang kolaboratif. Selanjutnya ada manajemen SDM perusahaan. Manajemen SDM memastikan kelancaran operasi dan tujuan organisasi melalui perencanaan, rekrutmen, pelatihan, kompensasi, dan manajemen kinerja. Karyawan yang produktif dan puas berkontribusi pada profitabilitas dan reputasi perusahaan. Tantangan manajemen SDM termasuk menemukan bakat terbaik dan beradaptasi dengan perubahan teknologi dan demografi. Selanjutnya ada ruang lingkup SDM perusahaan. Ruang lingkup manajemen SDM mencakup perencanaan, rekrutmen, pelatihan, kompensasi, kesejahteraan karyawan, hubungan karyawan, penilaian kerja, manajemen karir, dan administrasi kepegawaian. Selanjutnya, aspek SDM dan organisasi yang ketiga yaitu job analysis. Analisis pekerjaan adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi detail pekerjaan dan kualifikasi yang diperlukan penting dalam pengembangan rencana bisnis di TIK. Metodenya meliputi wawancara, kuesioner, observasi, dan dokumentasi. Hasilnya digunakan untuk rencana SDM, rekrutmen, seleksi, dan pelatihan. Selanjutnya yang keempat yaitu rekrutmen tenaga kerja. Strategi rekrutmen adalah rangkaian langkah terencana untuk menarik calon tenaga kerja yang sesuai dengan misi dan tujuan organisasi. Dengan perencanaan yang matang, penyeleksian kandidat dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Proses seleksi yang adil dan transparan akan menghasilkan tim unggul yang dapat membawa kemajuan bagi organisasi. Selanjutnya yang kelima yaitu mutasi. Mutasi karyawan adalah suatu proses dalam manajemen sumber daya manusia di mana seorang karyawan dipindahkan dari posisi, departemen, atau lokasi kerja awalnya ke posisi, departemen, atau lokasi yang berbeda dalam perusahaan yang sama. Ini bisa terjadi karena berbagai alasan, dan proses mutasi ini biasanya dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur perusahaan.
Lalu selanjutnya, struktur organisasi fungsional. Struktur organisasi fungsional mengelompokkan karyawan berdasarkan spesialisasi dalam perusahaan, memungkinkan fokus pada fungsi inti seperti pengembangan perangkat lunak dan pemasaran, meskipun memberikan kejelasan tanggung jawab dan kesempatan untuk spesialisasi. Tantangannya adalah kurangnya kolaborasi antar departemen dan respons yang lambat terhadap perubahan. Selanjutnya, struktur organisasi divisional. Struktur organisasi matriks menggabungkan elemen-elemen dari struktur fungsional dan divisional. Karyawan bekerja di bawah manajemen fungsional untuk keahlian khusus dan juga melapor kepada manajemen proyek atau divisi untuk tugas proyek tertentu. Selanjutnya, struktur organisasi matriks. Struktur organisasi matriks menggabungkan elemen-elemen dari struktur fungsional dan divisional. Karyawan bekerja di bawah manajer fungsional untuk keahlian khusus dan juga melapor kepada manajer proyek atau divisi untuk tugas proyek tertentu. Dalam industri TIK, struktur divisional dapat mendukung pengembangan rencana bisnis dengan memungkinkan perusahaan untuk fokus pada pengembangan produk dan layanan yang memenuhi kebutuhan pasar yang beragam. Ini juga memfasilitasi pengelolaan proyek-proyek teknologi yang berbeda dengan lebih efisien. Selanjutnya, aspek pemasaran. Pemasaran adalah rangkaian kegiatan bisnis yang bertujuan untuk merencanakan, merancang, menetapkan harga, mempromosikan, dan menyediakan produk sesuai keinginan pembeli, serta mencapai tujuan perusahaan. Evaluasi aspek pemasaran penting karena kesuksesan bisnis tergantung pada minat terhadap produk atau layanan. Tinjauan pasar melibatkan pemahaman tentang ukuran, tren permintaan, dan pangsa pasar dalam industri terkait, serta analisis persaingan dan siklus hidup produk. Permintaan dan penawaran menjadi faktor utama. Permintaan mengacu pada jumlah produk yang dibutuhkan pembeli pada berbagai tingkat harga, sedangkan penawaran adalah jumlah produk yang tersedia di pasar pada berbagai tingkat harga. Faktor-faktor seperti harga barang lain, biaya produksi, dan tujuan perusahaan mempengaruhi penawaran. Misalnya, perusahaan yang bertujuan memaksimalkan keuntungan mungkin tidak memproduksi hingga kapasitas penuh, melainkan pada tingkat optimal untuk mencapai keuntungan maksimal. Selanjutnya, yang pertama spesifikasi produk. Spesifikasi produk adalah deskripsi rinci tentang karakteristik, fungsi, dan kualitas suatu produk. Ini penting bagi konsumen untuk memahami apa yang ditawarkan produk dan apakah sesuai dengan kebutuhan mereka. Tujuannya adalah memberikan informasi dengan yang akurat kepada konsumen, membantu produsen dalam desain, produksi, dan pengujian produk, serta menjaga kualitas dan melindungi hak konsumen. Elemen spesifikasi mencakup nama produk, deskripsi, bahan baku, dimensi, berat, warna, kemasan, garansi, dan informasi lainnya. Formatnya bisa dokumen tertulis, tabel, diagram, gambar, atau video. Spesifikasi produk penting bagi konsumen untuk membuat keputusan pembelian yang tepat dan bagi produsen untuk merancang produk berkualitas dan melindungi hak konsumen. Yang kedua yaitu spesifikasi performa. Spesifikasi performa adalah deskripsi tentang kemampuan dan daya tahan suatu produk dalam menjalankan fungsinya. Ini penting bagi konsumen untuk memahami batasan dan potensi produk agar dapat memilih yang sesuai. Tujuannya adalah memberikan informasi akurat kepada konsumen, membantu produsen dalam desain, produksi, dan pengujian produk, serta menjaga kualitas produk. Elemen spesifikasi mencakup kecepatan, kapasitas, kinerja, keandalan, dan kompatibilitas. Formatnya bisa dokumen, tertulis, tabel, diagram, gambar, atau video. Spesifikasi performa membantu konsumen memahami kemampuan produk dan membuat keputusan yang tepat, serta membantu produsen dalam merancang produk berkualitas dan memberikan informasi jelas kepada konsumen. Spesifikasi conformance. Spesifikasi conformance adalah deskripsi tentang bagaimana suatu produk harus memenuhi standar atau regulasi tertentu. Ini penting bagi perusahaan untuk memastikan kepatuhan produk terhadap persyaratan yang berlaku. Tujuannya adalah memastikan kepatuhan produk terhadap standar atau regulasi, meningkatkan kualitas produk, melindungi konsumen, membantu dalam merancang, memproduksi, dan menguji produk, serta meningkatkan kepercayaan konsumen.
Elemen spesifikasi mencakup standar atau regulasi, persyaratan teknis, metode pengujian, prosedur dokumentasi, dan sanksi yang dapat dikenakan. Spesifikasi conformance membantu produsen memastikan kepatuhan produk terhadap persyaratan yang ditetapkan, meningkatkan kualitas produk, melindungi konsumen, dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Selanjutnya, segmentasi pasar. Segmentasi pasar dalam industri TIK adalah proses kunci untuk memahami kebutuhan pelanggan yang beragam. Dengan mengidentifikasi kelompok-kelompok pelanggan yang serupa, perusahaan dapat menyusun strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Tujuan utamanya adalah meningkatkan efektivitas pemasaran, kepuasan pelanggan, dan keuntungan perusahaan. Dengan segmentasi pasar yang tepat, perusahaan dapat menyesuaikan produk dan layanan mereka dengan kebutuhan pelanggan secara lebih akurat, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan mengidentifikasi peluang baru di pasar. Aspek keuangan. Aspek keuangan menjadi sumber daya vital bagi operasional bisnis. Menyediakan modal untuk investasi, gaji karyawan, dan biaya operasional. Metrik keuangan seperti laba rugi, arus kas, dan rasio profitabilitas menjadi indikator penting untuk mengukur performa bisnis dan mengidentifikasi area yang perlu dioptimalkan. Analisis keuangan yang mendalam memperdayakan pengambilan keputusan dalam menyusun strategi itu, mengalokasikan sumber daya secara bijak, dan meminimalkan risiko keuangan. Kemampuan ini menjadi kunci untuk menarik investor dan mitra bisnis, membangun kepercayaan pelanggan, dan ultimately mencapai kesuksesan jangka panjang. Fondasi aspek keuangan yang kokoh ditopang oleh beberapa elemen kunci. Pertama, proyeksi keuangan yang akurat menjadi panduan dalam merencanakan dan pengambilan keputusan strategis. Kedua, manajemen risiko yang efektif membantu mengidentifikasikan dan memitigasi potensi hambatan seperti fluktuasi, nilai tukar, piutang tak tertagih, dan persaingan pasar. Ketiga, pendanaan yang matang melalui berbagai opsi seperti pinjaman bank, modal venture, dan crowdfunding menjadi pendorong utama pertumbuhan bisnis. Keempat, pengelolaan arus kas yang efisien melalui optimalisasi piutang dan hutang menunjang kelancaran operasional dan pemenuhan kewajiban keuangan. Kelima, optimalisasi biaya dan pengeluaran melalui evaluasi dan kontrol berkala meningkatkan efisiensi dan memaksimalkan keuntungan. Komponen anggaran, perusahaan TIK dapat mengoptimalkan pengelolaan keuangan dengan menyusun secara anggaran yang terukur dan realistis. Ini melibatkan analisis mendalam terhadap sumber pendapatan dan pengeluaran serta proyeksi laba yang objektif. Alokasi dana strategis harus diprioritaskan dengan kebutuhan bisnis dengan fokus pada investasi yang memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan dan profitabilitas. Diversifikasi investasi juga diperlukan untuk memastikan keseimbangan sumber daya, sementara strategi manajemen biaya efektif melibatkan optimalisasi pengeluaran, pemanfaatan teknologi, dan pembentukan budaya hemat dalam organisasi. Cash flow. Cash flow adalah aliran uang yang masuk ke dalam perusahaan dalam periode tertentu, termasuk pendapatan, investasi, dan pinjaman sebagai masukan, serta pembayaran kepada pemasok gaji karyawan dan biaya operasional sebagai pengeluaran. Analisis cash flow membantu perusahaan TIK memastikan likuiditas untuk operasi sehari-hari dan pengembangan jangka panjang. Beberapa cara untuk memastikan cash flow efektif adalah yang pertama memproyeksikan dengan akurat, yang kedua menganalisis untuk keputusan strategis, yang ketiga mengoptimalkan untuk pertumbuhan bisnis. Selanjutnya ada time value of money. Konsep nilai waktu uang atau TVM mengakui bahwa nilai yang pada saat ini lebih berharga daripada nilai uang di masa depan karena potensi penghasilan dari investasi. Ini mencakup present value atau PV dan future value atau VV dari arus kas. Di mana PV adalah nilai sekarang dari sejumlah uang yang akan diterima di masa depan. Sementara VV adalah nilai di masa depan dari sejumlah uang yang diinvestasikan sekarang. Yang pertama ada menghitung nilai yang saat ini atau present value dari arus kas di masa depan untuk mengevaluasi investasi. Yang kedua ada menerapkan metode net present value atau NPV dan internal rate of return atau IRR untuk menilai kelayakan proyek investasi. Yang ketiga ada mengambil keputusan investasi yang tepat berdasarkan nilai yang saat ini dan analisis risiko. Selanjutnya ada suku bunga. Tingkat suku bunga memainkan peran penting dalam keputusan keuangan perusahaan TIK. Suku bunga tetap adalah tingkat bunga yang tetap selama periode pinjaman. Sementara suku bunga variabel bisa berubah sesuai dengan kondisi pasar.
tingkat suku bunga mempengaruhi biaya pinjaman dan potensi pengembalian investasi, sehingga menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan keuangan. Yang pertama ada menganalisis dampak perubahan suku bunga terhadap biaya pinjaman, profitabilitas, dan nilai investasi. Yang kedua ada menerapkan strategi hedging untuk meminimalkan resiko fluktuasi suku bunga. Yang ketiga ada menyesuaikan strategi investasi berdasarkan kondisi suku bunga dan proyeksi ekonomi makro. Istilah-istilah investasi. Yang pertama ada capital gain, adalah keuntungan dari selisih harga jual dan beli aset. Yang kedua ada dividen, adalah keuntungan yang dibagikan oleh perusahaan kepada pemegang saham. Yang ketiga ada put loss, adalah strategi menjual saham sebelum harganya turun. Yang keempat ada deposit, adalah dana yang disimpan dalam rekening saham. Yang kelima ada crowdfunding, adalah investasi untuk mempertemukan pengusaha dan investor. Yang keenam ada financial investment, adalah investasi keuangan seperti deposito dan saham. Yang ketujuh ada IPO, adalah saat perusahaan melepaskan sahamnya ke publik. Yang kedelapan ada portofolio investasi, adalah kumpulan instrumen investasi. Yang kesembilan ada likuiditas, adalah kemudahan mengubah investasi menjadi uang tunai. Yang ke-10 ada diversifikasi, adalah membagi alokasi dana ke berbagai instrumen. Yang ke-11 ada indeks harga saham, adalah rata-rata harga perusahaan dalam indeks. Yang ke-12 ada return, adalah hasil investasi. Bursa efek adalah tempat perdagangan efek. Yang ke-13 ada akuisisi, adalah menggabungkan badan usaha dengan membeli saham. Selanjutnya ada ISI, adalah nilai gabungan saham di pasar saham Indonesia. Yang ke-15 ada lot, adalah satuan saham. Yang ke-16 ada emiten, adalah penerbit efek di bursa. Yang ke-17 ada manajer investasi, mengelola dana investor. Yang ke-18 ada volatilitas, adalah fluktuasi harga investasi. Yang ke-19 ada suspend, adalah penghentian sementara transaksi saham. Yang terakhir ada bursa efek, adalah tempat perdagangan efek. Kesimpulan. Kesimpulan, kesuksesan bisnis di bidang teknologi informasi dan komunikasi TIK sangat bergantung pada pengembangan rencana bisnis yang menyeluruh. Rencana ini harus mencakup 3 aspek utama, yaitu sumber daya manusia dan organisasi pemasaran, serta keuangan. Pada aspek SDM dan organisasi, penting untuk membangun tim yang kompeten, menciptakan struktur organisasi yang efisien, dan mengembangkan budaya perusahaan yang positif. Dalam aspek pemasaran, mencakup riset pasar yang mendalam, penerapan strategi pemasaran yang efektif, dan penguatan merek yang solid. Sementara itu, dalam aspek keuangan, menekankan pentingnya proyeksi keuangan yang realistis, pendanaan yang memadai, dan pengelolaan keuangan yang baik. Selain itu, inovasi berkelanjutan dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi juga menjadi faktor kunci dalam mempertahankan daya asing. Dengan perencanaan yang teliti dan menyeluruh, bisnis TIK dapat meningkatkan peluangnya untuk mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada saran untuk mengembang. Selanjutnya ada saran untuk mengembangkan rencana bisnis di bidang TIK yang kuat dan efektif. Penting untuk memulai dengan memetakan kebutuhan keterampilan dan kompetensi SDM, serta merancang rencana yang komprehensif mencakup rekrutmen dan pelatihan berkelanjutan. Bangun tim yang unggul melalui seleksi cermat dan fokus pada pengembangan. Desain struktur organisasi yang mendukung visi dan misi perubahan, memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi, menciptakan budaya kerja yang positif dan memotivasi. Lakukan riset pasar mendalam untuk memahami target pelanggan dan kembang produk atau layanan yang unik dan bernilai, serta memanfaatkan platform digital untuk promosi yang efektif.
Siapkan proyeksi keuangan komprehensif, identifikasi dan mitigasi risiko keuangan, dan jelajahi berbagai opsi pendanaan. Pantau kerja keuangan secara berkala dan lakukan penyesuaian. Ikuti perkembangan teknologi dan terapkan budaya inovasi. Ya, kerjasama dengan mitra strategis dan mendapatkan perlindungan hukum untuk kekayaan intelektual. Sekian presentasi dari kelompok pagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.